Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah taala pagi hari ini kita dipertemukan dalam kajian virtual daring, kajian subuh. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memudahkan semua cita-cita, aktivitas kebaikan kita, dan kita dihindarkan dan kita dilindungi Allah semuanya dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada kajian subuh kali ini adalah mengenal sejarah kurban dan hikmahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ternyata kalau kita baca dalam Al-Quran, kurban itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam, ya. Sistem atau kurban, ya, berkurban, memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dari harta benda, yaitu diwakili dengan dua putra Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil, ya, Qabil dan Habil. Bisa dilihat, ya, dalam surat 5 surat Al-Maidah ayat ke-27 sampai dengan 31. Ini kisahnya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. Dimulai, ini sejarah kurban dulu, ya. Sejarahnya dulu.
Watslu alaihim, dan bacakan olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi. Dalam tafsir itu Yahudi Bani Nadir yang berada di kota Madinah waktu itu. Ya, naba'a banai Adam, tentang kisah dua orang putra Nabi Adam bil haq, dengan benar. Kenapa Rasulullah diberikan ayat ini? Dalam sirah disebut, ya, disadur dari kitab tafsir, tentunya referensi sirah itu kan Al-Qur'an, ya, hadis, ya, dijelaskan dalam sirah. Kata orang-orang Yahudi Bani Nadir waktu itu berkeinginan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mereka dengki, iri dan seterusnya. Ya, bil haq, dengan benar. Iz qarraba, ketika kedua putra Nabi Adam, siapa namanya Bapak Ibu? Qabil, pakai Q ya, qaf. Qabil dan Habil. Ya, qarraba, mendekatkan diri kepada Allah, kurbanan, dengan kurban, sesembahan. Ya, dipersembahkan. Dalam tafsir disebutkan Qabil berkurban, mendekatkan kepada Allah dengan apa namanya? Hasil pertanian. Karena dia seorang petani, ya, dengan hasil pertanian. Cuman Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Aqsa Permata, si Qabil ini mempersembahkan kurbannya yang berupa hasil tanaman panennya yang jelek. Qabih, jelek. Dan tidak diterima oleh Allah. Sementara adiknya, adik kandungnya yang bernama Habil adalah seorang, ya, disebutkan dalam tafsir, ya, dalam sejarah sirah dinukil dari tafsir, seorang peternak. Dia kurbankan, dia persembahkan kepada Allah satu dari hasil peternakannya, domba, ya, yang terbaik. Makanya kemudian Allah mengatakan fatukubbila min ahadihima, ya, diterima salah satu kurban dari kedua anak laki Nabi Ibrahim. Siapa yang diterima? Yang kurbannya yang terbaik tadi, yaitu si Habil, pakai Habil, pakai ha, ya. Walam yutaqabbal minal akhar, sementara kurban si Qabil tidak diterima karena dia jelek. Ini menjadikan pelajaran buat kita. Kalau kita ingin mempersembahkan kepada Allah, persembahkanlah yang terbaik. Jangan yang terburuk. Ya. Maka di situ disebutkan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Sesungguhnya kata Habil, Allah akan menerima orang-orang yang bertakwa, yang baik. Maka ayat ini juga diterangkan oleh para ulama, ada indikasi Qabil ini orangnya tidak baik. Orang soleh dia, tidak soleh. Sementara Habil ini orang yang baik. Di mana indikator si Qabil ini tidak baik? Nah, yang paling besar namanya Qabil, pakai Q, ya. Adiknya pakai Habil. Ya, hampir mirip pronunciation suaranya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Muncullah di sini, Pak, hasud, dengki, iri daripada Qabil. Kenapa engkau adikku diterima kurbannya, sementara saya tidak diterima? Nah, ini juga ada pelajaran penting bagi kita dari sejarah pertama kurban ini. Ya, sesungguhnya kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ya, dengan persembahan Qabil dan Habil. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa dengki, iri, hasud itu merusak nanti. Disitulah pintu celah setan menggoda kita untuk melakukan dosa-dosa yang lain. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, jika engkau, maka si Qabil punya keinginan untuk membunuh Habil. Jika engkau ulurkan tanganmu kepadaku, ya, wahai abangku, litaqtulani, agar engkau membunuhku, ma ana bibasiti yadiya liaqtulak. Kata Habil adiknya, aku tidak akan membalas itu. Aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Ya, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya saya khawatir, takut kepada Allah nanti di hari kiamat, Tuhan yang menguasai alam semesta. Inni uridu, kata Habil, sesungguhnya saya menginginkan antabu abi ismi, agar engkau nanti kembali kepada Allah dengan membawa dosaku.
Sebab engkau membunuhku. Jadi engkau kembali kepada Allah dengan membawa dosaku. Wa ismika, dan dosamu sendiri. Fatakuna min ashabin nar. Kemudian kamu nanti menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Dan itu adalah balasan orang-orang yang melakukan kezaliman atau orang-orang yang zalim. Ini juga memberikan kepada kita pelajaran sejarah pertama pertumpahan darah dalam perjalanan peradaban manusia, yaitu yang dilakukan oleh Qabil kepada adiknya Habil. Apa yang terjadi? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Maka bisikan hawa nafsu setan tadi yang dimulai dengan hasad dan dengki membisikkan kepada jiwa si Qabil. Ya, bisikan setan itu mendominasi agar qatla akhi, agar Qabil membunuh saudaranya Habil. Faqatalah, benar. Kemudian dia membunuhnya. Fa asbaha minal khasirin, maka si Qabil menjadi orang-orang yang merugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah dia membunuh, jamaah sekalian, ya, membunuh adiknya yaitu Habil, bingung. Si Qabil ini bingung. Bagaimana cara mengubur mayit? Ya kan? Bingung waktu itu di padang pasir. Apa yang Rasulullah Allah lakukan setelah itu? Allah utuslah seekor burung gagak. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardh. Ayat 31-nya. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardh. Maka Allah utus seekor burung gagak. Allah utus seekor burung gagak yang berwarna hitam, yabhasu fil ardh, yang menceker-ceker kakinya di atas tanah. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, agar burung gagak ini, ya, yang Allah kirim, memberikan pelajaran kepada Qabil bagaimana cara mengubur mayit, mengubur jasad, ya, jasad saudaranya yang dibunuh tadi. Ya. Qala ya wailata, Qabil kemudian berkata, duhai celakanya saya. Ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Aku lebih tidak berdaya seperti burung gagak ini. Fa uwariya sawata akhi. Kemudian saya bisa menutup atau mengubur ini jasad saudara saya. Fa asbaha minan nadimin. Kemudian si Qabil menjadi orang-orang yang menyesal. Singkat cerita, Bapak-bapak jamaah sekalian, ya, mulai ayat 27 surat Al-Maidah sampai 31 mengetengahkan dan menerangkan kepada kita semua sejarah awal kurban. Jadi qarraba kurbanan. Ini sudah ada sejak putra Nabi Adam alaihissalam. Ini juga menjadikan pelajaran buat kita, jauhi sifat iri dan dengki hasad. Ya, Qabil tadi begitu tidak diterima kurbannya, ya, dia marah, iri dengan adiknya. Mengapa adik saya diterima kurbannya sementara saya tidak? Ya, karena apa? Bapak Ibu, ditolak kurbannya yang jelek dia berikan kepada Allah. Sementara Habil adiknya dikurbankan, ya, dengan kurban yang terbaik daripada hasil ternaknya, domba, ya, seekor kambing yang bagus. Selanjutnya kita teruskan, ini sejarah kurban lagi, ya. Diteruskan, ya, atau awal mula syariat kurban, ya, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau sebelum ada Nabi Muhammad SAW, tadi kisahnya dalam Quran sudah ada kurban dulu itu berupa hasil panen, kan gitu ya. Nabi Ibrahim kurbannya beda lagi. Ya, disuruh menyembelih putranya, anak, yaitu Ismail. Tetapi kemudian Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Kalau Bapak Ibu jamaah sekalian Masjid Al-Aqsa ke ke Saudi kita setelah Arafah, itu adalah Muzdalifah dan Mina. Antara Muzdalifah dan Mina itu ada di bukit sebelah kiri dekat Istana Raja, itu ada masih tempat
bekas Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Jadi dahsyat ini kisahnya. Puncak daripada pengorbanan Nabi Ibrahim adalah disuruh menyembelih putranya. Cobaannya dahsyat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bisa dibuka kisahnya itu dalam surat 37, ya, surat As-Saffat, setelah surat Yasin, ya, mulai ayat 100 sampai ayat 112, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, jamaah sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Ini doa buat kita Bapak Ibu yang mau memohon keturunan yang soleh, cucu atau anak-anak yang soleh. Ya, surat 37 ayat 100. Ya, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah anugerahkan saya anak yang soleh keturunan. Kita tahu cobaan pertama Nabi Ibrahim adalah menunggu keturunannya lama. Sudah tua baru diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala. Bisa dilihat sirah sejarahnya itu dalam surat Ibrahim, ya, surat ke-14 ayat 39. Di situ disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan saya ketika saya sudah tua, keturunan satu, anak saya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Ismail dari ibunda Hajar, Nabi Ishaq dari ibunda nanti, ya, pernikahan ibunda Nabiullah Ibrahim dengan ibunda Sarah. Ya, jadi alal kibar, ya, berarti dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Nabi Ibrahim menunggu keturunan lama. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan saya di usia tua, alal kibar, sudah sepuh. Ismail, anak saya keturunannya namanya Ismail, wa Ishaq, dan anak saya yang bernama Ishaq. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, lasami'ud du'a, adalah sangat mendengarkan permohonan. Ini Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, ya, tentang kurban. Ya, dimulai dari doa Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian kami berikan dia kabar gembira dengan seorang anak
yang baik, yang soleh. Siapa namanya? Ismail. Tengok, begitu. Ini kita historisnya dulu ya, sejarah kurban dulu kita. Nanti baru masuk hukum-hukumnya yang terakhir, Bu. Bapak Ibu, sabar dulu ya. Ini saya mau terangkan bedah dulu sejarah kurban dalam perspektif pandangan Islam. Baru nanti ahkamnya. Ya, apa yang dimaksud kurban dan seterusnya. Ini biar kita tahu dulu filosofinya, sejarahnya dan maknanya. Ya, kita lanjutkan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya, karena kalau kita berbicara kurban tidak bisa kita lepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ya. Maka tatkala Nabiullah Ismail beranjak akil balik, ya, lucu-lucunya ya. Kelas 6 SD anak kita mungkin, atau kelas 5 atau 1 SMP. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim kemudian berkata. Berarti Nabi Ismail waktu itu sudah bisa diajak berdiskusi. Inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya saya melihat dalam mimpi saya ananda tercinta disuruh Allah menyembelihmu, menggorokmu. Nabi Ismail adalah anak yang soleh tadi. Kenapa dia soleh? Karena ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan ibunda Hajar berdua di sekitar Masjidil Haram, di Ka'bah Musyarrafah. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ini penting bagi kita. Kalau kita mau menjadi keluarga yang soleh, yang baik keturunan kita, jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari agama. Nah, ini miris ya, miris. Negeri kita mayoritas ini miris sekarang, mulai simbol-simbol Islam mulai disingkirkan dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Maka bentengi keluarga kita dekat dengan masjid. Nabi Ibrahim taruh itu anaknya begitu lahir Nabi Ismail dan istrinya Hajar. Dia harus berpisah bertemu dengan Sarah ke Palestina. Lembah yang gersang, tidak ada tanaman, tidak ada pohon, tidak ada makanan, minuman, tandus, tetapi lembah itu berkahi. Buka nanti surat Ibrahim kembali, surah 14 tadi, mulai ayat 35-nya. Ya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda tercinta, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, kamu akan temui saya orang-orang yang sabar. Tengok, berarti Nabi Ismail setuju. Tengok apa yang selanjutnya, ini puncaknya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya tunduk pasrah patuh, Nabi Ibrahim dan Ismail ingin menjalankan perintah Allah. Parang, pisau itu sudah diletakkan di pelipis Nabi Ismail dalam sirah disebut. Itu yang antara Mina dan Muzdalifah atau Muzdalifah dan Mina. Sudah dibaringkan, Allah panggil. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil, wahai Ibrahim, kata Allah. Qad saddaqtar ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah bagian wahyu. Berbeda dengan Bapak Ibu jamaah kalau mimpi. Kalau kita mimpi ada kemungkinan adalah ngelindur, mengigau, ya kan? Karena tidak kesampaian sesuatu atau bisikan setan. Atau memang benar itu. Tapi kalau mimpi para nabi tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu dari Allah. Karena para nabi itu maksum, terjaga. Ya, dijaga dari gangguan setan. Qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini adalah cobaan yang dahsyat. Puncak pengorbanan Nabi Ibrahim adalah disuruh menyembelih putranya Nabi Ismail yang sudah akil balik. Tadi menunggu lama, sudah tua baru ada keturunan. Begitu lahir harus berpisah Bapak Ibu. Tengok. Berpisah. Diletakkan di lembah yang tidak ada tanaman, pohonan, tak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu nanti ketemu lagi, sudah lucu-lucunya disuruh menyembelih. Tengok, puncak pengorbanan yang luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk rusul ulul azmi, rasul-rasul yang dahsyat cobaannya. Dari 25 rasul itu ada 4. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Dari 4 itu disortir lagi, yang paling dahsyat cobaannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini penting. Pelajaran dari kurban itu bukan hanya sekedar kisah-kisah, tetapi disinilah
Orang yang berkurban di jalan Allah dengan ikhlas tulus, dia tegakkan agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan ganti yang terbaik. Pertanyaannya, bagaimana kesudahan Nabi Ismail yang mau disembelihkan, yang sudah dibaringkan? Ya, tersembelihkah dia? Lukakah lehernya? Wa fadainahu bizibhin azim. Maka kami ganti Nabi Ismail itu dengan seekor kibas yang besar. Jadi nanti Nabi Ibrahim menyembelih kibas, tidak jadi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan, ya, kami tinggalkan penyebutan Nabi Ibrahim itu di orang-orang yang datang setelahnya. Maka kalau kita sholat, ya, tahiyat awal dan tahiyat terakhir selalu membaca sholawat Ibrahim. Mana ada Nabi yang disandingkan namanya ketika kita sholawat kecuali Nabi Ibrahim. Paham Bapak Ibu? Tengok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tengok. Ini. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Tengok. Kami tinggalkan penyebutan nama baik itu. Nama baik Nabi Ibrahim. Penyebutan nama baik Ibrahim. Atas orang-orang yang datang setelahnya. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahteralah bagi Nabi Ibrahim. Diulangi lagi, kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami akan membalas selalu orang-orang yang berbuat baik. Dalam konteks ini adalah berkurban di jalan Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau tolong agama Allah, ya, kau syiarkan agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan mengukuhkan langkah kakimu. Bapak Ibu yang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Bagian yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab adalah tentang kurban itu sendiri, ahkam-ahkamnya. Setelah itu syariat kurban diteruskan oleh para nabi dan ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kurban itu. Maka kurban itu secara hukum fikih adalah sunnah muakkadah. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha. Berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang berada levelnya di bawah wajib. Ya. Jadi wajib kemudian sunnah muakkadah. Wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha. Bagi mereka yang mampu diberikan Allah rezeki, ya, tidak berkurban maka dibenci Allah Ta'ala. Sekarang Pak Rizki, Bapak-bapak, ya, Pak Merlis dan Bapak-bapak semuanya, Pak Ibnu Hajar, ya, Pak yang lain-lain, ya, Pak Abu Sufyan, ya, lagi musim sepeda. Ya, sepeda itu ada yang 12 juta, 7 juta, paling murah mungkin 2 juta, 3 juta. Begitu dia bisa beli sepeda untuk kurban tidak bisa. Ayo. Nah, apalagi kalau ada bapak-bapak, semoga tidak ada jamaah Al-Aqsa yang ngerokok, ngudut, ya, ngudut. Merokok kalau sehari 10.000, kalau saya pikir tidak ada harga rokok 10.000. Bayangkan, kalau dia 10.000 sehari, berarti 360 hari. Berapa itu? 3.600.000. Sementara 1/7 sapi masih bisa 2.500.000 di kampung di daerah. 1 ekor kambing masih bisa 2.500.000. Bahkan ada yang lebih murah. Ayo, makanya benarlah kata ulama-ulama, Allah marah, dimakruhkan sekali bagi mereka yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Satu saat disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, qalu wa ma hadhihi al-adahi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa ini kurban-kurban ini ya Rasul? Qala huwa sunnat abikum Ibrahim. Ini sunnah Nabi, ayah kalian yaitu Nabi Ibrahim. Tadi kisahnya, ya kan? Nah, itu sunnah Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Walana ajrun ya Rasulullah. Sahabat kemudian bertanya, kalau kami berkurban dapatkah kebaikan pahala? Feedbacknya apa? Qala na'am. Wali kulli sya'ratin hasanah. Bayangkan Bapak Ibu, setiap helai bulu sapi, bulu domba yang kita kurbankan karena Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah, mendapatkan pahala. Bayangkan berapa banyak itu bulu domba, bulu kambing, bulu sapi itu. Wali kulli sya'ratin hasanah. Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ma amila adamiyun min amali yawman nahri ahabbu ilallah min iraqatid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha
wa azlafiha wa inna ad-dam la yaqa'u minallahi bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Hadis sahih. Sesungguhnya tidaklah seorang manusia melakukan amaliyah ibadah, amalan yang lebih Allah cintai di sisinya di tanggal 10 Zulhijjah daripada berkurban. Sungguh hewan kurban itu nanti la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha, datang dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha dengan bulu-bulunya. Berapa banyak bulu kambing, berapa banyak bulu sapi itu. Allahu akbar. Dalam hadis tadi walikulli sya'ratin hasanah, setiap helai bulu ya rambutnya menjadi kebaikan. Masya Allah. Wa azlafiha, dan kuku-kukunya. Ya, wa innad dam, sesungguhnya darah hewan itu la yaqa'u minallahi bina maka, akan sampai kepada Allah qabla an yaqa' al-ard, sebelum dia menetes kena tanah. Fatibu biha nafsan, maka berbahagialah orang-orang yang mau berkurban. Bagian terakhir ya, bagian terakhir, apa hikmah dan pelajaran dari kurban itu? Satu, asyukru ala nikmatillah, merupakan refleksi atau makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dengan nikmat banyak itu, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu karena Allah dan berkurbanlah kamu. Dan ini menjadi ayat dalil tentang disyariatkannya kurban. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Ya, dalam surat 6 Al-An'am 162 yang menjadi sebagian iftitah bacaan kita sebelum Al-Fatihah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, kurban itu ya sebagai bentuk tadi pertama rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, semoga Allah berkahi kita semua. Ada Bapak-bapak yang ingin bertanya bisa langsung bertanya. Oh, ini ada dari chat, barusan chat dari Bapak Firdaus. Iya. Surah apakah dalam Al-Quran yang bercerita tentang kisah kurban di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau kisah kurban di masa Nabi Muhammad, ya surah Al-Kautsar tadi ya. Surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, tadi. Ya, kalau kisah yang tentang sejarah kurban pertama, anaknya Nabi Adam tadi. Kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad, fasholli li rabbika wanhar, karena dia meneruskan syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya begitu dijelaskan oleh Rasul ketika sahabat tadi, wa ma hadhil adohi, ya, wa ma hadhil adohi, apa ini kurban-kurban hewan kurban ini? Para sahabat bertanya. Qala Nabi Ibrahim, ini merupakan sunnah Ibrahim alaihissalam. Kalau jadi Quran perintah, bahkan sebagian kecil ulama, sebagian kecil, tapi jumhur itu sunnah yang dianjurkan. Ada lagi? Pak Rizky, karena saya ada sedikit. Ada lagi? Silahkan. Ya, kalau ada lagi nggak, Ustaz? Kalau nggak ada, mungkin saya mau bertanya, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Boleh. Bolehkah berkorban di tempat yang jauh? Boleh. Ini ada yang chat. Boleh sekali. Boleh. Berkaitan itu, Ustaz. Boleh sekali. Dan justru itu lebih afdol. Betul, Ustaz. Terkait sunnah, Ustaz. Terkait ya. Sunnah, kalau tempatnya jauh itu kan kita nggak bisa menyembelih secara langsung gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Secara langsung itu adalah mustahab. Mustahab sunnah. Tapi ada orang lain, orang fakir miskin membutuhkan uluran tangan antum. Lebih baik yang mana? Membutuhkan uluran tangan antum, kemudian dia murtad gara-gara nggak punya gizi. Orang-orang petani datang, orang-orang misionaris. Sementara antum mendahulukan untuk yang mendapatkan afdaliyah, mereka kemudian kelaparan, datang misionaris di sana di pegunungan. Mana yang antum dulukan? Antum mendapatkan
fadilah mustahab atau antum menolong saudara antum yang akidahnya nanti tergadaikan? Ayo, pertanyaan saya, Pak Rizky. Mana yang lebih afdal? Yang mendahulukan orang-orang itu, Ustaz. Iya, dia terancam akidahnya. Kelaparan mereka, nggak pernah makan daging. Sementara ada misioner lain, kasih bantuan apa di sana. Nah, ini kita memahami Islam itu ya. Dahsyat sekali. Jangan antum mementingkan yang afdal, yang mustahab sunnah. Sementara ada kewajiban kita untuk membantu orang lain yang terancam mereka di sana. Daruriyat. Daruriyat itu kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu, Pak, akidah, nyawa, harta. Nah, itu lebih kita dulu kan. Kadang-kadang ada orang memahami, oh saya nggak dapat afdalnya, nggak bisa menyaksikan. Bisa menyaksikan, video call, bisa di live kan, teknologi canggih, bisa difoto, ya. Makanya sekarang ada hewan kurban tebar itu seluruh penjuru negeri pelosok. Saya setuju sekali dengan program itu. Bahkan dikalengkan nanti, bisa mereka nanti taraf hidupnya, gizinya bagus, yang rawan mereka kelaparan dan seterusnya. Allah. Sebuah terobosan-terobosan baru. Kalau di Saudi itu, Pak, begitu domba dulu, awal-awal dulu ya, domba disembelih bagi mereka yang haji tamattu, ya, haji kiron, bukan haji ifrat, itu kan bayar denda. Itu disembelih dombanya, dibiarkan aja habis itu, Pak. Muncullah kemudian ide terobosan baru, itu dagingnya dikornet, dikirim ke negara-negara Afrika sana, ke kaum muslimin. Allahu Akbar, tengok, bermanfaat. Nah, ini kita memahaminya. Jangan hanya kita mengambil afdoliyahnya, ya, kesunahan, sementara ada kewajiban yang lebih dari itu. Ini yang jarang-jarang kita pahami kadang-kadang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya hampir tiap tahun kurban, tidak pernah saya di daerah saya sendiri, Villa Bintaro. Udah kaya semua. Saya ke kampung saya, kalau nggak ke kampung kelahiran, kampung mertua di Lumajang. Saya undang orang-orang petani, wah senang sekali mereka. Yang makan daging mungkin setahun 2 kali. Sudah dijamak, dikosor lagi, Pak. Allahu Akbar. Tengok. Ya. Ini pemahaman kita ya, harus kita pemahaman yang baik sekali. Kalau Bapak nggak bisa menyembelih juga, apa gunanya Bapak menyembelih di tempat Bapak? Pegang parang saja sudah gemetar, nengok darah aja sudah pingsan, ya, darah rendah. Nanti ya Bapak dimasukkan rumah sakit, diklaim corona. Bingung lagi Bapak. Bayangkan itu Pak Rizky. Ya, jangan macam-macam dengan rumah sakit sekarang. Nengok darah gelebak di depan masjid. Udah pingsan, panitia bingung. Bawa ke rumah sakit, corona lagi dibilang. Ya kan? Tengok itu. Kasih Pak kurban ke pelosok-pelosok negeri Pak. Bapak lebih afdol. Lingkungan Bapak udah kaya semua. Kadang-kadang panitia bingung distribusinya itu. Nanti di drop lah sekian karung ke sini. Bingung, udah mau busuk. Bayangkan kalau di drop ke tempat-tempat terpencil. Allah. Di desa Tengger di sana, di Semeru, di Bromo. Allah. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam, petani. Aduh, memprihatinkan. Masya Allah. Ya, itu terobosan baru sekali. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan lebih afdol dan lebih baik. Ya. Ada lagi silahkan. Ya silakan Bapak-bapak. Kalau tidak ada mungkin tambah 1 menit ya. Saya agak sedikit trouble ini, mohon maaf. Mungkin makan sambal kemarin ya. Oh iya Ustaz. Kalau nggak ada mungkin bisa ini aja Ustaz. Langsung ditutup dengan doa aja Ustaz. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan bagi bapak jamaah yang belum ada niat kurban terpanggil untuk berkurban. Ya, kurban ini kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Ya, semua kebaikan yang kita kerjakan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Allah tidak butuh kepada makhluknya, makhluknya yang butuh kepada Allah Ta'ala. Semoga jamaah semuanya dimuliakan Allah Ta'ala, diberkahi, ya, semua kita dilindungi dari Allah dari mara bahaya, dan diberikan kemampuan untuk berkorban. Boleh untuk berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, saya tambahkan dikit, ya kan, atas ayah kita atau emak kita, boleh berkurban 1 kambing, dilibatkan keluarga, tapi tidak boleh patungan 1 kambing untuk 7 orang. Itu ecek-ecek namanya Pak Rizky, ya kan? Itu lebih mahal daripada sepeda. Kalau 1 kambing itu disembelih atas nama kita dan keluarga boleh, tapi yang korban yang beli 1 orang. Kalau dia sapi, onta 7 orang, ya. Nanti saya kirim slide-nya Pak Rizky ya. Antum share ke jamaah. Saya ada slide-nya, PowerPoint-nya. Saya sudah siapkan. Ya, syukron Ustaz. Ya, terima kasih.
Semoga semua diberkahi Allah Ta'ala. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la bihamdika ilaha asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.